kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Bomasep 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kami hadir kembali membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Siaran kami juga boleh diikuti melalui streaming di www.radiomesra.com. Sekarang kita juga live di Facebook Radio Mesra. Untuk edisi siar kami hari Jumat tanggal 15 September bertepatan dengan 29 Safar 1445 Hijriah. Selamat pagi semuanya Insan Mesra. Semoga hari ini Insan Mesra semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat, selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan seperti biasanya setiap hari Jumat kami hadir di acara Dai Dialog Agama Islam bersama Bapak narasumber yang selalu setia menemani kita di hari Jumat itu, yaitu Bapak Muhammad Rosidin As-Sundawi BAMA ya. Dan sekarang ini sudah ada di hadapan saya, di depan saya, untuk memberikan materi yang sudah kita persiapkan. Untuk materinya hari ini bagian kedua, macam-macam najis Ustadz ya. Iya, baik, untuk mengefisienkan waktu kita, saya mencoba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ustadz? Alhamdulillah, insya Allah baik-baik saja. Insya Allah baik-baik ya. Dan harapan yang sama, mudah-mudahan pendengar kita semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Iya. Untuk materinya Ustadz sudah saya sampaikan ke Insan Mesra bahwa hari ini kita masih di seputar materi macam-macam najis ya. Untuk bagian yang kedua, silahkan Ustadz dengan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Insan Mesra dimanapun berada, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamnya tetap tercurahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan Mesra dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kehidupan kita berkah, selamat dunia maupun akhiratnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insan Mesra dimanapun berada, kita pada pertemuan Jumat kali ini insyaallah masih di bab tentang macam-macam najis. Kemudian ini bagian keduanya. Maka sebelum kita memulai, kita bersama-sama bersyahadat, kemudian beristighfar dan bersalawat. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullahaladzim. Sekalian bismillahirrahmanirrahim. Anwa'un najasati, macam-macam najis. Itu go'itul insani wa baulihi. Pertama yaitu yang pertama dan kedua itu yaitu kotoran manusia ataupun kencing orang. Kalau kencing manusia ini najis, kotorannya ataupun kencingnya seseorang, maka ini najis. Mana dalilnya? Yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 650. An Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu qala anna alaihi fa qala anna suni alhum. Maka bahwasanya Rasulullah SAW itu melepas sendalnya. Maka sebagian sahabat yang lain pun pada melepas. Ketika mau masuk masjid, Rasulullah melepas sendalnya. Kan masjid zaman dulu itu masih pakai masih pasir, enggak seperti sekarang lantai bagus-bagus pasir. Kan biasanya Rasulullah tidak dilepas, kok ini dilepas. Maka yang lain pun dilepas, sahabat yang lain. Maka Nabi bertanya kepada mereka yang ikut-ikutan, lima khalaqtumni alakum, kenapa kalian ikut-ikutan saya melepas sendal kalian, kenapa? Qalu ya Rasulullah ra'ainaka khalaqta fa khalaqna. Ya Rasulullah, saya melihat engkau dilepas sendalnya, dicopot, dibuka, maka kami pun dilepas, kami pun dicopot. Maka Rasulullah SAW menjawab, qala inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khubathan. Malaikat Jibril datang kepada saya ngasih tahu bahwasanya di sendal saya ada najis. Maka fa idza jaa ahadukum al-masjida falyaqlib na'laihi falyanzur fihi makhbatan. Maka ketika salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka lihatlah di balik sendalnya ada kotoran enggak. Fa in wajada khabthan falyamsuhuma bil ardi tsumma yusalli fihima. Kalau di balik ternyata ada kotoran, ada najis, maka digesekkan ke tanah, nanti langsung
sholat pakai itu, pakai sendal itu boleh, karena kalau digesekkan ke pasir, ke tanah jadi suci lagi, karena tanah pun bisa untuk bersuci. Ini zaman gambarannya itu zaman dulu itu, zaman dulu masjid bukan seperti sekarang, masih berbentuk itu pasir apa semua. Sholat pakai sendal pun boleh, kita mau sholat pakai sendal silahkan, ibu bapak mau pakai sendal boleh dipraktekkan, tapi jangan sampai dipraktekkan di masjid-masjid kita nanti diusir sama pengurus, dimarahin. Itu andaikan kita mungkin lagi camping apa, yang penting di sepatu kita, di sendal kita tidak ada najis, silahkan. Kalau memang mau nyaman pakai itu silahkan, tapi kalau kami sendiri nggak nyaman kalau sholat pakai sendal. Ataupun kita mungkin mau sholat pas di pinggir pantai, mungkin lagi camping, dulu pun kami pernah praktek. Nah itu kita sholat dalam keadaan di pantai, tidak ada alas kaki, alasnya langsung pasir boleh, yang penting di situ tidak ada najis, sholat di situ. Kami dulu ketika liburan setelah semester waktu di Pakistan sama teman-teman kami, itu liburannya ke pantai bermalam, kemudian sholat di sana di pantai, pakai enggak ada alasnya, sholat langsung, nanti sekalian mandi seperti itu. Kemudian ada hadis lagi, ada seorang Arab Badui itu ini Arab Badui itu kalau Indonesia suku pedalaman, orang pedalaman. Anasin anna Arabian, dari sahabat saja Anas bahwasanya ada orang Arab Badui bala fil masjid, kencing di masjid. Faqama ila ba'dul qaumi faqala Rasulullah dahu wala tuzrimuhu. Falam faroga da'a bidalwin min ma'in fasabbahu alaihi. Ada Arab Badui datang ke masjid, orang pedalaman datang ke masjid, kencing di masjid. Kan masjidnya dulu masih pasir, enggak seperti sekarang bagus-bagus. Kencing. Sahabat yang lain hampir wah saya penggal aja Rasul, saya hajar saja, saya hardik saja. Rasul jangan, diamkan, diam. Biarkan dia selesai dulu. Setelah selesai, Rasulullah ini nyuruh sahabat yang lain ambil air di timba, di ember atau di gayung itu. Setelah itu disiramkan. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 220, Imam Muslim nomor hadis 284. Ini bahwasanya kencing itu adalah najis. Ini hikmahnya apa sih? Hikmahnya kok ketika kencing si Arab Badui tersebut kencing malah didiamkan oleh Rasulullah? Hikmahnya itu, coba andaikan ketika kencing langsung dilarang, langsung dihardik, pasti dia malah lari-lari berceceran, malah kesana kemari najisnya. Tapi karena dibiarkan di situ, maka di titik situ saja yang terkena najis. Setelah itu Rasulullah nyuruh sahabat ambil air, disiramkan, sudah jadi suci lagi, sholat di situ pun boleh. Gitu. Nah ini ada kencing ataupun kotoran manusia ataupun kencing manusia najis. Nanti kencing hewan, kotoran hewan pun ada di depan nanti pembahasannya. Sekarang tentang manusia dulu. Kemudian lakin baulus sobi yakfihi amadah. Tapi air kencingnya anak laki-laki yang belum umur 2 tahun, anak laki-laki, bayi laki-laki yang belum umur tahun, yang cuma makan air ASI ibunya saja, maka cukup, tidak perlu disiram. Ketika terkena kencing cukup di an-nadah, dipercikan saja. Percikan, bahwa di sini terkena kencing anak bayi kecil, bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun dan dia makannya cuma ASI ibu saja, selain itu enggak. Maka ketika terkena kencing tersebut tinggal dipercikan saja, ambil air di tangan kita, percikan, percik, sudah suci lagi. Ya, tapi sekarang kan zaman sekarang kan biasanya kalau umur 6 bulan atau 7 bulan itu biasanya sudah pakai nambah makanan lain di luar ASI. Itu makanya maka kalau yang di dalam hukum itu yang penting dia belum makan apa-apa, maka masih terhukumi seperti itu. Kalau bayi laki-laki belum umur 2 tahun cuma makan ASI ibu saja, maka cukup dibersihkan. Tapi kalau prakteknya ternyata zaman sekarang udah nggak seperti dulu, dikasih makanan yang lain, ya udah berarti hukumnya sama seperti najis yang lain, harus disiram. Kalau bayi perempuan? Ya, kalau bayi perempuan itu dia sama seperti najis lain, walaupun belum makan apa-apa, walaupun belum umur 2 tahun, dia belum makan apa-apa kecuali ASI ibu saja, tetap hukumnya seperti najis yang lain. Nah, harus tidak dipercikan, harus disiram. Kenapa? Wa hikmatu farqu baina baul sobi wa sobiyah. Hikmahnya hikmah daripada perbedaan kencing laki-laki, anak bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, itu hikmahnya apa sih? Ta'abudiyun. Ta'abudiyun itu perintah agama. Ini kalau secara ini ya, nanti pembahasan di depan ini. Amrun ta'abudiyun itu apa? Itu perintah agama, sudah memang perintahnya seperti itu. Contohnya seperti
kenapa salat subuh 2 rakaat tidak 3 saja atau 4? Ya itu memang perintahnya sudah seperti itu. Dari atas, Perintah seperti itu. Kemudian kalau alasan yang lain bisa liwurudin nasi. Nah, di hadis ya liwurudin nasi karena tertera di dalam hadis juga memang aturannya seperti itu dalam hadis. Wa ba'dhum qala sebagian ulama yang lain mengatakan li'anna baulihi arqa min bauliha. Nah, ulama yang lain mengatakan bahwasanya air kencing anak bayi laki-laki itu memang baunya tidak keras seperti halnya bayi perempuan gitu. Wakila dikatakan juga sebagian ulama yang lain li'annahu yubtala daiman bihamli wakila li'anna asl khalqa min ma'i wa atini wa sayyidina Adam. Nah, ulama yang lain mengatakan karena kalau bayi laki-laki itu asal muasalnya memang dari air dan tanahnya, saripati tanahnya Nabi Adam alaihissalam. Wa asul khalquha min lahmi wa dammi sayyidatina Hawa. Dan kalau bayi perempuan itu asal muasalnya dari penciptaan daging dan darahnya Sayyidatina Hawa, istri Nabi Adam. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Iya. Terima kasih untuk Ibu Hajrana Umar yang mendengarkan kami di Facebook ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe izin hadir menyimak dan mendengarkan. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan bertanya dari sekarang ya. Lanjut lagi Ustaz. Ya. Lanjut lagi, bismillahirrahmanirrahim. Al-madhi wal wadi. Yang kedua itu yang selanjutnya yang najis itu madhi sama wadi. Madhi itu huwa ma'u abyadun raqiqin lazazin yakhruju inda syawatin la bisyawatin wala dafkin wala yaqub. Yaitu yang selanjutnya najis itu adalah madhi. Madhi itu dia cairannya putih jernih kental lengket, dan itu biasanya keluarnya ketika kita syahwatnya naik, ketika syahwat kita naik. Wa fi nisa'i aktsar, dan bagi perempuan terutama lebih banyak. Laki-laki pun ada madhinya, terutama perempuan lebih banyak lagi. Keluarnya itu biasanya ketika terangsang ataupun ketika syahwat kita mulai terangsang seperti itu, maka nanti keluar. Biasanya licin-licin, putih, lengket, putihnya bening, itu madhi. Kalau madhi maka najis kalau terkena paha, terkena kain, terkena sarung atau terkena celana dalam, kain kita, pokoknya itu harus disiram karena madhi itu najis seperti itu kan. Biasanya kalau mimpi basah, kalau yang belum menikah laki-laki itu biasa sering mimpi basah. Kalau mimpi basah nggak keluar madhi dulu karena langsung keluar keluar air mandinya. Tapi kalau madhi itu keluarnya ketika terangsang kita. Ada pernah bertanya lewat WhatsApp, telepon pemuda, makanya SMA-an, Ustaz, saya kalau telepon sama pacar saya katanya ada bahasa-bahasa ini kayak gini, ceritanya lengket apa. Oh ya itu berarti madhi karena dia dengan terangsangnya itu. Nah, itu namanya madhi. Madhi itu najis, maka harus disiram. Kalau tadi air mani masuk. Kalau mani enggak suci mani itu. Kecuali madhabnya Hanafi yang dipakai oleh madhab India, Pakistan, Bangladesh, Iran sebagian, kemudian Nepal dan sekitarnya itu kan madhab Hanafi, menurut mereka najis. Kalau kita enggak, mani itu tidak najis. Karena Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah ketika malamnya bercinta dengan Sayyidatina Aisyah, itu di kainnya ada mania, tapi ketika menjelang salat subuh Rasulullah pakai kain itu terus, kain itu saja. Itu cuma dikerik sama Sayyidatina Aisyah, karena sudah kering, dikerik, sudah pakai itu lagi. Maka itu menandakan bahwasanya mani itu suci. Itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu wadi. Wadi itu keluarnya fi fama'u abyadun kadarin thakhinun yashbahu al-mani, yaitu keluarnya wadi itu warnanya keruh kental, kemudian kayak ada buliran-buliran. Nah, ini wadi. Biasanya keluarnya ketika ketika kecapean, ataupun setelah kencing, atau sebelum kencing, ataupun bersamaan kencing, ataupun setelah kecapean, ataupun ketika ngangkat benda yang berat. Nah, itu keluar seret. Maka itu namanya wadi. Wadi itu najis. Kayak ada buliran juga. Itu. Dalilnya dari mana? Riwayat Imam Bukhari Muslim an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu,
beliau mengatakan kuntu rajulan madza'an wa kuntu astahi an as'alana Nabi sallallahu alaihi wasallam. An as'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu kata Sayyidina Ali, saya itu orang yang sering keluar madhi. Sering keluar madhi. Nah, dan saya malu mau menanyakan langsung kepada Rasulullah. Lima kan ibnatihi fa amartu bil muqtada. Karena Rasulullah itu adalah mertua saya. Anaknya Rasulullah itu istri saya mau menanyakan ke mertua, malulah. Maka kata Sayyidina Ali menanyakan kepada Pak Amar, saya memerintahkan sahabat Miqdad bin Aswad fas'alahu. Maka Sayyidina Ali memerintahkan sahabat Miqdad untuk mempertanyakan perihal madhi ini. Maka kata Rasulullah, faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawaddau. Maka Rasulullah cuci itu kemaluannya kemudian berwudu. Maksudnya ini hukumnya bahwasanya madhi itu najis, disuci. Kalau yang terkena madhi itu dicuci, dibersihkan, kemudian berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 269, nomor riwayat Imam Muslim nomor hadis 303. Ini bahwasanya madhi itu najis. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya juga wa khurujul bauli min dzakari rajulin wa qubulil mar'ati wa khurujul madhi wa khurujul rihi minad dubri ahdatsin yang kudu. Nah, itu apa-apa yang keluar dari dua ini kemaluan kita, kemaluan depan ataupun belakang, itu najis semua, apapun yang keluar kecuali mani saja. Itu. Kalau angin, Ustaz. Ya, kalau angin tidak najis. Cuma batal wudu. Baik angin yang keluar dari depan ataupun belakang. Nah, jadi perempuan kalau keluarnya dari kemaluan depan keluar angin, tapi diperkirakan itu keluarnya karena pergerakan kita, nah itu tidak batal. Tapi kalau memang keluar anginnya dari kemaluan depan itu karena memang dari perut, itu membatalkan wudhu. Tapi kalau cuma karena pergerakan sehingga bunyi atau apa, nah itu tidak membatalkan. Gitu. Jadi Insan Mesra boleh bertanya di layanan telepon kita 0853 9535 0907. Tadi Pak Ustadz sudah memberi gambaran yang mana najis, yang mana bukan najis, termasuk mani itu bukan najis, mati dan wadi Ustadz termasuk najis ya. Najis, iya. Najis ya. Oke, dilanjut lagi sama Ustadz untuk pembahasan kita masih di seputar macam-macam najis ya. Kemudian yang selanjutnya wal qai wad damu, darah ataupun nanah, ini najis. Darah kita, darah hewan yang di darat, hewan yang di laut, najis. Termasuk Ustaz sebentar, termasuk misalkan tangan kita keiris pisau, ya itu najis, maka tinggal disiram aja, dihilangkan. Iya. Disiram sudah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya al-qayhu was-sadidi, ataupun nanah, tadi darah sudah, nanah ataupun cairan yang al-maddatu khalisah, yaitu nanah murni alatila yukhalitu hadam. Nanah yang kan bisa nanah itu nanti ada warna kuning, ada yang bercampur dengan darah, itu najis semua. Itu najis. Nah, nanah ataupun cairan itu cairan yang sebelum jadi itu najis, tinggal disiram aja ataupun dilap. Kalau kita belum siap disiram, pakai tisu supaya hilang, maka sudah suci. Iya, terjawab sudah pertanyaan Ibu Hajrana Umar ini. Iya. Pertanyaan masalah nanah. Dilanjut lagi. Wa amadamu syakhsun nafsil ladzi lam yafsil minhu kadami damamil wal quruhi wal mawdhi'i fasdi keluar wa yufa andamil barughith wal qumal. Jadi kalau darah umpama darah yang memang dia keluarnya dengan dirinya sendiri, tidak sengaja, umpama kita sholat ataupun nanahnya itu keluar sendiri, tidak disengaja dikeluarkan, maka tidak mengapa, tidak terhukumi, biarkan saja. Tapi umpama disengaja, maka itu menjadi najis dan harus diulangi sholatnya. Tapi kalau umpama kita di sholat ternyata ada nanah ataupun bisul, pecahnya sengaja di Indonesia di korek-korek menjadi pecah, maka itu batal, diulangi, disiram dulu baru sholat lagi. Tapi kalau dia karena dengan sendirinya meleleh atau bocor, sehingga biarkan aja, tidak apa-apa. Termasuk kalau misalkan biasa kan kena bisul, kita duduk terus
itu tidak termasuk Tidak najis, termasuk kalau tidak misalkan, sengaja. tidak sengaja Kecuali memang sengaja diutik-utik, utik-utik sehingga pecah. Ini ulangi salatnya di apa namanya dibatal berarti diulangi seperti Kemarin itu. juga ada yang mempertanyakan Ustaz, misalkan kita sholat terus ada nyamuk ya, kita tidak rasa tiba-tiba nyamuknya kita pukul mati, ada darahnya keluar, gimana ini Ustaz? Iya, itu kalau gambarannya itu wa amma damul nafsiyah payufa'an qalil wa katsirah. Ya, maka kalau kecil maksudnya kalau sedikit diperkirakan itu sedikit maka dimafu itu dimaafkan sama seperti nanah ataupun bisul. Kalau memang itu diperkirakan oh ini sedikit ini. Ini menurut apa namanya ini kalau seperti ini masih wajar sedikit. Maksudnya sedikit itu menurut kasat mata menurut orang-orang umum itu oh ini sedikit dikatakan sedikit berarti masih dimaafkan. Tapi kalau oh ini sudah banyak ini nanahnya ataupun bisulnya ataupun darahnya, kalau sudah kelihatannya banyak oh berarti najis, tinggal disiram aja, ulangi sholatnya seperti itu. Wa yufa andamil barogis, kalau ini nyamuk nih dimaafkan, wa yufa dan dimaafkan andamil barogisi itu darah nyamuk, wal komal ataupun kutu dan sejenisnya. Kutu nyamuk ini dimaafu, betul-betul dimaafu itu dimaafkan, tidak mengapa dispensasi seperti itu. Dan seperti ataupun apalagi yang tidak ada darahnya mengalir seperti lalat apa semua walaupun dipegang ternyata apa namanya mati ada basah-basahnya tidak mengapa karena tidak ada darahnya tidak mengalir gitu. Ini ada Hajrana Umar. Iya. Jadi kalau keluar mati tidak diwajibkan untuk mandi junub ya Ustaz? Ya, mandi itu tidak perlu mandi junub karena yang wajib mandi junub hanya mani saja. Tapi kalau mandi tidak wajib mandi, cuma perlu dibersihkan, harus disiram, harus disucikan. Sama seperti wadi itu keluarnya ketika kecapean atau apalah ketika angkat benda berat atau bersamaan dengan kencing atau sebelum kencing atau setelah kencing keluar seret kayak ada buliran-buliran, itu namanya wadi. Itu pun tidak perlu mandi besar, tapi perlu disiram. Yang kena kainnya yang kena perlu disiram, disucikan. Udah. Nah, yang wajib mandi itu hanya mani saja. Yeah. Itu. Kemudian yang selanjutnya al-qai'u muntah. Ini muntah. Jadi muntah itu apa namanya? Muntahan itu najis, muntah manusia, hewan, baik hewan darat ataupun hewan lautan, muntahannya maka najis. Termasuk yang sengaja muntah itu Ustaz, biasa kan ada sengaja muntah. Ya, kalau sengaja kan dikoreka atau apa, pokoknya yang memang muntahan itu sudah terhukumi najis. Itu tinggal disiram dan seterusnya. Kalau air ludah Ustaz? Air ludah tidak. Air ludah, air liur ataupun air dahak tidak najis. Gitu. Najis ya, iya. Kemudian yang selanjutnya al-kolsun, yaitu olab ataupun apa ya Indonesianya, kayak bukan muntah, kadang kalau kita kekenyangan kan kayak ada keluar sedikit, tapi kan rasanya gitu kan kayak gimana gitu, asam, maka kita kan dikeluarin kayak nggak enak. Itu pun najis, dikeluarkan saja, dikeluarkan. Andai kan terkena baju berarti bajunya disiram. Gitu. Apa bahasa Indonesianya ya itu? Itu kalau bahasa Sunda olap, kalau bahasa sini apa? Kalau bahasa Bugis itu celenge. Ya. Celenge ya. Kemudian yang najis juga yang selanjutnya al-khamru, yaitu arak. Maksudnya minuman keras. Najis ini. Minuman keras najis, tapi bisa jadi suci kalau dia sudah jadi cuka, maka jadi suci. Andai kan mungkin ada ditemukan minuman keras sitaan atau apa, dibiarkan lama. Kalau dibiarkan lama jadi cuka, itu suci itu. Silakan mau dikonsumsi untuk masak, untuk makan, untuk apa, boleh. Yang penting dia dengan dirinya sendiri, tidak ada dicampur lain-lain. Itu. Kalau misalkan ada tumpahan air minuman keras begitu Ustaz, misalkan ini contohnya harus disiram, dibersihkan. Ya, disiram aja, maka sudah terhukumi, sudah suci lagi. Betul, ya. Kemudian yang selanjutnya
Yang selanjutnya ridsun fil lugati, kotoran hewan apa semua. Di depan lebih diperinci lagi tentang kotoran hewan yang dimakan, hewan yang enggak dimakan, najis semua nanti di depan. Kemudian selanjutnya rutubatul farjil mar'ati, yaitu wala farqa baina rutubatil farjil mar'ati wa ghairiha minal hayawanat tahiratun. Qala Ibnu Rayyan asyatana tafraqul mani min thawbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jima'in. Nah, itu berarti kalau basah-basah perempuan dalam kemaluan perempuan itu tidak terhukumi najis. Tapi kalau umpama keputihan atau madhi, nah itu najis. Tapi kalau sehingga sampai bau, nah disiram saja. Sampai bau disiram sudah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya al-kalbu, kemarin sudah dijelaskan juga. Al-kalbu itu anjing. Anjing sudah disinggung, tapi di sini disinggung lagi anjing, bahwasanya anjing itu termasuk najis yang berat. Mughalladhah, 7 kali cucian itu. Kemudian yang selanjutnya juga yaitu al-khinzir, yaitu babi. Kemarin babi juga sudah dijelaskan. Anjing ataupun babi ataupun keturunan silangnya dia kawin silang dengan apa, anaknya itu pokoknya najis. Meskipun misalkan kawin silangnya tadi ini keluar misalkan kucing, ya tetap tetap najis karena dia keturunan dia. Umpama anjing ataupun babi kawin dengan kucing, karena keluarnya kucing, walaupun keluarnya bentuknya bukan seperti anjing ataupun babi, maka najis karena hasil dari dia itu. Seperti itu. Kemudian al-jildu, yaitu kulit bangkai. Kulit bangkai itu kan najis, tapi bisa jadi suci kalau disamak, dijadikan tikar. Caranya ya udah, kan kalau ada bangkai hewan mati sendiri, maka itu kan najis, tapi kulitnya bisa jadi suci. Dihilangkan dulu Indonesia itu lengket-lengketnya ini dihilangkan, kemudian mau cuci ataupun disiram silahkan, kemudian dijemur atau apa. Nanti kalau sudah jadi kulit silahkan, mau untuk alas, mau untuk selimut. Kalau zaman dulu kan masih susah kain, pakai kulit binatang, untuk baju, untuk apa boleh semua, untuk sholat, untuk sajadah sah, semua suci semua. Seperti itu. Meskipun bangkai itu misalkan sudah kering, ya, tetap najis ya. Tetap najis. Maka kalau udah najis, kalau dipegang kan kalau sama-sama kering nggak mengapa. Kalau salah satunya basah atau basah-basah, jadi najis kita juga. Pama dibawa kalau dibawa bangkai tersebut kan kering, andaikan semut sama semut ini kalau dia mafu ya kan dia darahnya tidak ngalir semut itu. Kalau bawa bangkai semut sholat enggak sah sholatnya. Gitu. Nanti di depan ada lagi ini untuk pembahasan lebih ininya. Rauthu ma la yakulul lahmu, yaitu ataupun kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Nah, ini najis juga. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'amaroni an ati atau bitalati ahjarin. Nah, itu kalau kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, nah ini najis juga. Rauthu ma yukalu lahmihi, ataupun kotoran hewan yang boleh dimakan, ini pun najis. Kotoran hewan yang boleh dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan, ini hukumnya najis semua kotorannya. Oh Ustaz, gimana itu? Kadang ada bertanya lewat WhatsApp, kopi luwak bagaimana? Luwak kan itu dari kotoran luwak. Bagaimana? Nah, ini kotoran luwak. Yang terhukumi kotoran itu kalau memang sudah remuk. Sudah jadi kotoran, maka jadi kotoran. Tapi itu luwak bagaimana prosesnya? Kalau memang dikeluarkan dari luwak, dari binatang luwak, ternyata masih berbentuk biji-bijian, tinggal dicuci bijian. Kalau bijinya dalamnya masih utuh, kan kalau sudah dicuci jadi suci. Silahkan mau diolah, dimakan atau apa, boleh. Yang tidak boleh kalau mau dikonsumsi tapi tidak dicuci, kan masih najis itu. Maka jangan makan kalau belum dicuci. Tapi insya Allah kan ada label halal juga, pasti di pabrik sananya diawasi juga oleh MUI, oleh apa. Nah, sebelum diolah berarti dicuci dulu. Kalau dicuci maka boleh. Yang terhukumi kotoran itu yang sudah remuk, hancur, jadi kotoran. Tapi kalau masih bundar-bundar, masih utuh, ya nggak apa-apa, silahkan diambil lagi, dicuci, jadi suci. Mau dimakan mau apa boleh. Termasuk biasanya Ustaz kotoran-kotoran yang diambil jadi pupuk itu ya? Ya, jadi pupuk kotoran ya boleh itu. Kalau untuk pupuk untuk apa boleh. Nah, tetap kalau terkena kita najis. Cuma kalau untuk pupuk boleh cuma aja. Tapi kalau menjual pupuk ingat ya ada akadnya. Akadnya kalau menjual najis nggak boleh.
Lalu caranya bagaimana? Maka dalam hukum itu, itulah indahnya ilmu agama, ilmu fikih. Naklul yad, naklul itu memindah tangan ataupun mengganti akad. Kan kalau jual beli najis nggak boleh kan? Kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran kelinci, kotoran hewan apa untuk jadi pupuk di apa, nggak boleh kalau jual beli najis. Maka jadi najis semua. Maka caranya gimana? Pak, ini ada saya 1 ton itu 1 truk kotoran. Saya punya di rumah ada 100 karung kotoran sapi, 100 karung kotoran kambing, 100 karung kotoran kelinci. Nah, Bapak silakan Pak ambil apa, tapi kami minta ganti uang capeknya. Ah, itu boleh. Jasanya berarti jasa karena mengumpulkan dia, bukan menjual beli najisnya. Saya coba terima ya, dulu, boleh. Ustaz. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia kita dari Lembang ini. Iya. Ya, mungkin agak sedikit keluar TV ya. Iya. Ini ada acara tausiah di salah satu warga di sini. Dalam ceramahnya itu Pak Ustaznya mengatakan bahwa kita harus katanya memakmurkan masjid ya berjamaah. Namun kita tidak diperbolehkan katanya tidur dan bermalam di masjid. Nah, ada sebagian ormas Islam di saudara-saudara kita itu kadang bermalam di masjid. Ini sedikit protes. Sayangnya acara itu tidak ada sempat tanya jawab sehingga hanya memprotes di sana sini bahwa itu saya tidak setuju dengan larangan Pak Ustaznya tadi, katanya tidak boleh bermalam di masjid sampai beberapa hari. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana yang sebenarnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada intinya pertanyaannya apa itu, Mi? Ya, yang saya tangkap itu pertanyaan dari Pak Aldi ini. Di sana katanya biasanya ada pengajian. Iya. Yang sebagian ada ormas yang tidak memperbolehkan atau bagaimana tadi tanya Ya, jawab. tidur ya, intinya tidur ya. Dia boleh Jadi kalau pertanyaannya ada pengajian, kemudian ada sebagian orang Islam ataupun ormas yang mengatakan tidak boleh tidur di masjid ya. Tidak boleh tidur, intinya itu ya pertanyaannya, tidak boleh tidur di masjid. Kalau tidak dia bermalam, tidak dibenarkan. Bahwasanya tidur di masjid, makan, minum, tidur boleh semua dalam hadis Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu memang tinggalnya, makannya, tidurnya di masjid, di serambi masjid, makan juga kadang dipanggil orang Rasulullah setelah Isya itu. Ahlus Sufah itu dia punya tempat tinggal kecuali di masjid. Nah, ketika mau makan Rasulullah panggil mereka semuanya dalam hadis ya. Di dalam kitab itu sahabat ada dalam kitab-kitab hadis ya. Maka itu karena kitabnya nggak dibawa, saya nggak bacakan. Tapi saya dulu pernah dibacakan di Jalan Samparaja, tapi masih ingat ya, pokoknya artinya saja. Maka Rasulullah panggil ketika setelah Isya itu ahli sufa itu orang-orang yang tinggal di masjid, panggil, wah sini makan bareng sama Rasulullah. Setelah makan udah mereka kembali lagi tidur. Jadi mau makan tidur pun boleh di masjid. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh itu ketika junub segera keluar mandi besar lalu kembali lagi ke masjid boleh. Tapi kalau masjidnya sampai di situ, kalau umpama mandi ketika junub mimpi basah atau apa, maka segera pindah. Kalau enggak segera mandi, pindah di serambinya. Di serambinya. Nanti kalau sudah siap mandi, udah mandi, ya boleh ke dalam lagi. Itu ke dalam masjid. Jadi andaikan makan tidur pun boleh. Bahkan andaikan buat tenda boleh. Nah, itu masih di hadis juga. Di hadis juga. Nanti suatu saat kami akan bawa kitabnya ya, konteks hadisnya supaya jelas. Itu sahabat kalau tidak Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat siapa itu terluka berdarah. Maka Rasulullah ajak ke masjid untuk dirawat di masjid, di dalam masjid buat tenda. Maka ini dalam hukum boleh buat tenda yang memang tidak permanen supaya bisa dibongkar lagi. Nah, itu supaya kenapa kok Rasulullah membawa sahabat tersebut yang terluka ketika perang itu dibawa di masjid, karena supaya dekat juga dengan tempat perangan. Rasulullah menengok dia keadaannya bagaimana, dekat. Dan ini menjadi hukum juga bahwasanya bermalam di masjid ataupun tidur makan tidak ibadah pun boleh kok di masjid. Apalagi kalau digunakan ibadah juga. Apalagi mungkin di waktu ketika tidak tidurnya dia ngaji, taklim atau sholat apa lebih boleh lagi seperti itu. Bahkan orang yang terluka pun dirawat di masjid boleh. Itu sahabat itu Rasulullah sendiri yang membawa sahabat tersebut ketika terluka dalam perang dibawa di dalam masjid. Jadi andaikan mau bermalam di masjid boleh saja. Mungkin yang dilarang itu Ustaz, atau diingatkan kepada saudara-saudara kita yang biasanya
suka di masjid ya, untuk tetap menjaga kebersihan. Mungkin karena itulah sehingga ada sebagian orang melarang. Iya, mengira mungkin dia mau melarang tapi gimana cara larang, mungkin dia sehingga berasumsi dengan cara seperti nggak boleh itu bermalam di masjid, padahal mungkin niatnya silahkan bermalam, kalau bisa jagalah kebersihannya. Mungkin pada intinya seperti itu. Ya, itu jawabannya Pak Ustadz ya. Gimana nih Ustadz? Ada pertanyaan itu? Kalau tadi sebelum ini dipotong, sebelum pertanyaan ini tadi apa yang terakhir saya? Itu yang kotoran ya. Kalau jual kotoran enggak boleh, jual najis, karena jual beli najis enggak boleh. Tapi dalam hukum fikih namanya ada naklul yad, itu memindah tangan, berarti ganti akadnya. Caranya, Pak, saya punya kotoran itu berapa karung kotoran sapi, berapa karung kotoran kambing ataupun kotoran apa, kan najis ini kan enggak boleh dijual beli. Ataupun di Sulsel kan banyak pengusaha ayam petelur, itu kan kotorannya juga bisa jadi pupuk. Silakan, tapi caranya bukan jual beli itunya kotorannya. Caranya itu, Pak, ada karung berapa karung itu, saya 1 ton kotoran ayam, silakan Pak bawa, tapi Pak ganti rugi capek saya ngumpulinnya, ngurusin ayamnya. Itu namanya jasa mengumpulkan dia bayarnya, bukan sebagai jual beli najis. Kalau jual beli najis nggak boleh. Dosa. Yang dibayar itu tadi jasanya. Jasanya dia mengumpulkan. Dari Hajarana kembali nih Ustaz, apa hukumnya jika kita berpuasa dan tidak sengaja muntah? Apakah makruh puasanya Pak Ustaz? Ya, kalau tidak sengaja ketika berpuasa muntah tidak mengapa. Tapi kalau yang muntah disengaja, itu yang membatalkan puasa. Bahwa muntah disengaja itu caranya bisa dengan dikorek-korek mulut kita, ataupun biasanya kalau kita mencium benda ini, biasanya muntah, kita sengaja pas puasa, sengaja cium-cium sehingga jadi muntah, batal puasanya. Kemudian kalau muntah tidak disengaja, tidak membatalkan, apakah makruh? Tidak makruh. Jadi puasanya tetap dilanjutkan Bu ya. Terima kasih juga untuk Eka Edan Dista Putri mendengarkan acara ini ya. Dan Ustaz, sepertinya kita sudah tinggal 2 menit lagi nih. Iya. Masih berlanjut ini Ustaz? Iya, masih berlanjut, masih belum selesai pembahasannya. Iya. Dan kita sama-sama hati-hati karena ini musim kemarau. Kemarin terjadi kebakaran 2 rumah 3 rumah itu kemarin sana. Ya, kita berhati-hati, waspada dan banyak berdoa. Alhamdulillah tidak ada korban. Makanya ini kan musim kemarau panas terik. Ya, terutama ya jaga itu dapur-dapurnya, jangan sampai menyala ditinggalkan, ataupun rumah mau ditinggalkan, kalau bisa dimatikan listriknya semuanya, supaya tidak arus listrik yang menyala. Gitu. Iya. Terima kasih untuk ilmunya hari ini Ustaz. Terima kasih juga untuk pesan-pesannya mengingat kondisi cuaca saat ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan insya Allah kita bisa aplikasikan di keseharian kita tentang macam-macam najis. Nanti insya Allah masih berlanjut Ustaz di Jumat berikutnya. Dan juga saya ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan kita, baik melalui Facebook dan juga yang tadi sudah bertanya, dan pendengar pasif kita semuanya. Insya Allah hari Jumat berikut masih berlanjut di materi yang sama, part ketiga atau bagian yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.